Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Uswatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Malang akan menjelaskan tentang gizi dan kesehatan masyarakat. Baik, daftar materinya yang pertama 1. Makanan sehat, 2. Makanan bergizi, 3. Berbagai jenis olahan makanan, 4. Berbagai penyakit akibat makanan, 5. Prinsip gizi seimbang, dan yang keenam cara mengolah makanan sehat. Baik, yang pertama yaitu makanan sehat. Apakah makanan sehat itu? Makanan sehat yaitu makanan yang mengandung nutrisi yang dapat membuat Anda merasa kenyang, sehat, dan berenergi. Nutrisi yang dimaksud yakni protein, karbohidrat, lemak, air, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, makanan bergizi. Makanan bergizi sendiri ialah makanan yang memenuhi kebutuhan gizi tubuh yang mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, makanan sehat dan bergizi mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Apa yang dimaksud itu semua? Yang pertama adalah karbohidrat. Manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi, serta untuk melakukan beragam aktivitas setiap harinya. Contoh yang mengandung karbohidrat yaitu beras, singkong, dan kentang. Berikutnya protein. Protein adalah makronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Protein terdiri dari sejumlah asam amino yang diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik. Contoh protein yaitu telur, ikan, almond, dan dada ayam. Setelah protein, kita lanjut ke lemak. Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Lemak juga termasuk pembangun dasar jaringan tubuh karena ikut berperan dalam membangun membran sel dan membran beberapa organel sel. Dan juga pelarut vitamin A, D, E, dan K. Contoh lemak yaitu terdapat pada kacang-kacangan dan minyak sayuran. Kemudian vitamin. Vitamin itu sendiri merupakan sumber antioksidan yang bisa menjaga tubuh dari kerusakan akibat zat radikal bebas. Contoh yaitu buah-buahan dan sayuran. Itu mengandung banyak sekali vitamin. Dan yang terakhir yaitu mineral. Mineral sama pentingnya seperti vitamin. Mineral juga penting untuk menyokong fungsi tubuh, termasuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Beberapa jenis mineral yang paling umum adalah kalsium, zat besi, dan zinc. Contoh mineral yaitu terdapat pada air putih. Oke, kita lanjut ke berbagai jenis olahan pangan. Berbagai bahan pangan dapat diolah menjadi berbagai jenis produk yang lebih tahan lama masa simpannya dan kemasan yang lebih ekonomis. Namun juga perlu diperhatikan cara pembuatan dan bahan tambahan apa saja yang digunakan. Oke, berbagai jenis olahan pangan yang pertama yaitu pengolahan lauk pauk. Olahan lauk pauk harus benar-benar dimasak hingga matang karena dapat mengandung parasit dan kuman berbahaya apabila belum matang. Pemanasan suhu tinggi dan penggorengan tidak banyak mengubah nilai gizi protein. Teknik penyajian lauk pauk dapat dengan proporsi atau secara prasmanan. Selanjutnya pengolahan sayur. Sayur sebaiknya disimpan pada suhu dingin seperti diletakkan di dalam lemari es atau kulkas. Mencuci sayur terlebih dahulu pada air mengalir. Untuk mempertahankan zat gizi sebaiknya dicuci dulu baru kemudian dipotong. Untuk pengolahan sayur sebaiknya tidak dalam waktu yang lama, kurang lebih 5-10 menit agar kandungan vitamin dalam sayur tidak hilang. Warna sayur setelah diolah menjadi cerah. Mengukus merupakan metode memasak sayuran paling sehat karena mempertahankan gizi dan mematangkan sayur dalam waktu singkat. Selanjutnya buah-buahan.
Nah, buah-buahan ini paling baik adalah buah yang masih segar atau baru saja dipetik dari pohonnya. Buah bisa langsung dimakan atau dapat diolah menjadi manisan dan jus. Oke, selanjutnya yaitu makanan pokok. Penelitian menemukan apabila nasi disimpan dalam magic jar selama 12 sampai 24 jam, maka akan terjadi penurunan yang signifikan terhadap zat-zat gizi tersebut, yaitu seperti protein, gula, reduksi, dan pati. Nah, kita lanjut ke berbagai penyakit akibat makanan. Yang pertama yaitu obesitas. Obesitas ini biasanya disebabkan oleh makanan junk food atau makanan cepat saji. Karena faktanya makanan junk food memiliki kalori yang tinggi sekalipun pada porsi untuk anak-anak. Makanan cepat saji juga sangat rendah serat, tinggi gula dan garam. Kombinasi ini membuat tubuh tidak cepat merasa kenyang sehingga ingin makan lebih banyak lagi. Cepat atau lambat, kondisi ini bisa berujung pada obesitas. Yang kedua yaitu diabetes. Diabetes disebabkan oleh banyak faktor, termasuk faktor keturunan, faktor makanan juga bisa. Untuk faktor makanan ini, diabetes dikarenakan lemak trans yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan berat badan dan lemak perut yang memicu resistensi insulin. Resistensi insulin inilah yang akhirnya menyebabkan diabetes. Selanjutnya penyakit yang disebabkan oleh makanan yaitu kembung. Perut yang kembung atau terlalu banyak gas disebabkan oleh makanan yang mengandung laktosa. Oleh karena itu, hindari mengonsumsi susu, produk olahan susu, dan jus. Berikutnya yaitu penyakit kuning. Penyakit kuning ini disebabkan oleh banyaknya lemak dan minyak yang tertimbun di hati. Penyakit ini akan menyebabkan munculnya sirosis dalam perut mereka. Apabila Anda mengalami hal tersebut, hindari mengonsumsi makanan yang mengandung banyak garam. Anda juga dianjurkan untuk melakukan diet protein. Dan yang terakhir yaitu penyakit sembelit. Sembelit terjadi karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung serat. Apabila sembelit menyerang, konsumsilah makanan yang mengandung banyak serat seperti buah-buahan, sayuran, dan juga gandum. Oke, materi selanjutnya yaitu prinsip gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang itu ada 4. Yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengonsumsi makanan sehat yang beraneka ragam. Dan yang terakhir yaitu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan materi yang terakhir yaitu cara mengolah makanan sehat. Yang pertama, pemilihan bahan pangan yang masih segar. Perhatikan dengan seksama bahan pangan yang akan dibeli harus masih segar dan tidak berbau. Jika akan membeli bahan panganan atau bumbu dalam kemasan, perhatikan kondisi kemasan dengan baik dan tanggal kadaluarsanya. Yang kedua yaitu penyimpanan bahan makanan mentah. Pisahkan bahan makanan mentah dengan makanan yang sudah matang, simpan kembali di lemari es. Juga pisahkan antara daging, ikan, buah-buahan, dan sayuran. Ketahui berapa lama bahan makanan bisa disimpan di lemari es. Hindari menimbun bahan makanan terlalu banyak di lemari es. Kalau bisa, beli bahan makanan hari ini untuk diproses hari ini atau setidaknya untuk besok. Yang ketiga yaitu persiapan masak. Dan yang keempat yaitu masak sampai benar-benar matang. Masak masakan hingga benar-benar matang bertujuan untuk membunuh organisme penyebab penyakit. Upayakan temperatur seluruh bagian makanan mencapai 70 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu menyimpan kembali masakan yang sudah matang. Jangan simpan masakan yang sudah matang bersama bahan makanan yang masih mentah. Jika akan dikonsumsi kembali, panaskan kembali makanan matang dengan sempurna.
Hal ini karena selama penyimpanan meskipun disimpan dengan benar tetap akan mengandung mikroba, terkecuali untuk MPASI. Jika makanan anak tersisa, jangan ragu untuk membuangnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.